Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Legenda Misteri Nusantara bersama saya Habib Muhammad. Nah, sekarang kita akan membahas satu kisah menarik di tanah Pajajaran, yaitu Raden Cakrabuana. Siapa itu Raden Cakrabuana? Karena juga kemarin saya dapat satu benda saat lagi saat lagi pergi ke satu daerah di Sukabumi. Saat di sana saya dapat dikasih oleh ustadznya, salah satunya satu keris yang dibilang keris ini adalah keris Cakrabuana. Nah, dari mana itu nama Cakrabuana? Konon Cakrabuana itu adalah nama seorang pangeran Pajajaran yang masih berhubungan atas salah satu dari anaknya Prabu Siliwangi. Nah, siapa itu Raden Cakrabuana? Nah, sekarang kita ambil satu pusakanya yang konon ini adalah keris Cakrabuana. Karena kita dikasih saat saya ke sana, dikasihlah keris itu dan dia bilang, Beb, ini keris Cakrabuana. Makanya ini kita ambil dulu kerisnya. Ini mungkin kayaknya sih tempatnya udah apa bukan aslinya, karena memang keris itu sebenarnya terkadang orang yang menarik keris itu kebanyakan, saya juga nggak tahu, kebanyakan hanya bilahnya saja, tidak ada sarungnya seperti ini gitu. Jadi ini sarung bikinan. Nah, coba ya kita buka. Nah, ini bentuk dari keris Cakrabuana, kata ustadz tersebut. Nah, saya juga nggak tahu, saya dikasih ini keris Cakrabuana, makanya kita mau tahu siapa itu Cakrabuana. Kalau orang indigo atau yang tahu bisa lihat auranya seperti apa. Ini kita tutup lagi, kita kita ulik siapa itu Cakrabuana. Jadi ikuti terus channel kami di Legenda Misteri Nusantara untuk bisa menguak tentang sejarah-sejarah Nusantara, sejarah-sejarah di Nusantara gitu. Terus ikutin juga like, share, and comment. Jangan lupa dukung kami terus biar terus meningkat kualitas kita ngomong. Nah, siapa itu Cakrabuana? Kita cari di salah satu web, salah satu ini. Cakrabuana adalah nama julukan dari seorang pendiri Cirebon. Nama aslinya adalah Walang Sungsang. Dijuluki Cakrabuana karena beliau pernah mengemban jabatan sebagai Pakraksa Bumi di Padukuhan Caruban. Nah, dulu itu kalau nggak salah sebelum Cirebon itu namanya Caruban. Nah, Cakrabuana maksudnya orang yang bertugas menjaga bumi atau tanah, sebab begitulah tugas dari seorang pangraksa bumi. Jadi orang yang ditugaskan yang namanya pangraksa bumi itu adalah penjaga bumi tersebut atau daerah tersebut. Makanya mungkin dibilang Cakrabuana gitu. Jadi Caruban, Cakrabuana, Caruban. Pangeran Cakrabuana adalah anak pertama dari Prabu Siliwangi dan Subang Larang. Jadi anak pertama dari Prabu Siliwangi yaitu Prabu Pamanarasa dengan seorang apa namanya seorang putri yaitu Nyimas Subanglarang. Berarti ya tadi bilang apa, Cakrabuana adalah sebutan atau gelar yang disematkan kepada Subanglarang. Subanglarang apa namanya tadi? Walang Sungsang. Walang Sungsang. Walang Sungsang adalah kakaknya dari Lara Santang dan Kian Santang. Begitu. Jadi apa namanya? Kita lihat lagi di web ini. Nah, pada mulanya Pangeran Cakrabuana tinggal di istana Pajajaran, namun karena perselisihan antara keluarga yang lain,
beliau akhirnya bersama adik perempuannya mengembara mencari guru agama Islam sampai di Gunung Jati. Nah, di Gunung Jati, Cakrabuana dan adiknya berarti Laras Santang itu belajar Islam kepada Syekh Nurjati. Selepas berapa tahun menuntut ilmu di Gunung Jati, Cakrabuana bersama adiknya menunaikan ibadah haji. Nah, ini bagus nih. Jadi ternyata Pangeran Walangsungsang tersebut atau Cakrabuana tersebut sudah masuk Islam saat belajar di Cirebon atau di Gunung Jati bersama Syekh Nurjati tersebut. Nah, di Mekah adik Cakrabuana rupanya memperoleh jodoh, yaitu Rara Santang menikah dengan seorang penguasa di Mesir. Oleh karena itu, selepas penunaikan haji, Cakrabuana kembali ke tanah Jawa tanpa didampingi adiknya, yaitu Lara Santang. Sekembalinya dari Mekah, Cakrabuana tinggal bersama gurunya di Gunung Jati sebelum habis itu memutuskan untuk tinggal di Padukuhan Caruban yang kala itu dikepalai oleh Ki Ageng Ki Gendeng Alang-alang. Jadi sebagian kecil nah nanti kalau untuk Lara Santang nanti kita next. Sekarang kita ke Cakrabuana dulu. Nah, Pangeran Cakrabuana ternyata disebutkan di sini pernah menikah 2 kali, yaitu menikah dengan Nyi Rasa Jati dan Nyi Mas Kencana Larang, anak dari Ki Gede Alang-alang. Nah, dari pernikahan tersebut punya 10 anak. Terus dari istri pertama itu 3, dari istri kedua itu ada, makanya itulah singkat cerita dari Cakrabuana atau Walangsungsang yang kononnya dia meninggali di Caruban. Makanya tadi juga mungkin salah satu peninggalan beliau atau pusaka beliau adalah keris Cakrabuana yang tadi seperti tadi. Makanya kalau ada orang yang tahu tentang tahu tentang pusaka-pusaka, bisa komen itu apakah benar itu keris Cakrabuana atau bukan, atau memang kelihatan dari hodamnya atau apa, bisa komen itu. Jadi ya mau nggak mau berarti sejarah tentang Prabu Siliwangi itu dari anaknya yang bernama Walangsungsang pun, yang anak pertama dari Rara Santang itu sudah masuk Islam di Cirebon. Ya begitu juga nggak tahu perselisihannya apa gitu kan, dari di di tempat perselisihan tersebut gitu loh. Yang terpenting berarti di zaman Pajajaran, di zaman mungkin abad-abad yang lalu, berarti sudah ada penyebaran agama Islam di situ. Nah, disitulah kita lihat sejarah bahwa sejarah di Nusantara itu, misteri di Nusantara itu, masya Allah banyak yang tidak kita ketahui dan banyak yang dirubah-rubah. Makanya kita akan musik satu-satu. Nah, inilah cerita tentang Walangsungsang, sedikit cerita karena kita nggak tahu perjalanannya gitu. Nanti next video mungkin kita akan bicarakan tentang perjalanan tentang Walangsungsang. Nah, untuk Cakrabuana tersebut ternyata sebenarnya sih banyak kalau saya sendiri saat ziarah itu, Walangsungsang itu bisa disebut Cakrabuana dan Raden. Banyak lagi lah sebenarnya itu. Nanti bakal kita ulas sedikit demi sedikit, makanya terus ikutin channel kami di Legenda Misteri Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, subscribe, and like and comment.